Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernandez Denisa Guntoro. Saya dari kelas 3A dengan NIM 1201111223270. Baiklah, di sini saya membuat video untuk mereview buku. Buku yang saya review adalah buku Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia yang diciptakan oleh Bapak Abdul Chair, dan yang saya baca ini adalah yang edisi revisi. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan bahwa Bapak Abdul Chair lahir di Jakarta dan memperoleh gelar sarjana pendidikan dari IKIP Jakarta tahun 1969. Kemudian beliau mengikuti postgraduate study dalam bidang linguistik pada Rijksuniversiteit Leiden, negeri Belanda pada tahun 1976 sampai 1977. Kemudian karya dalam bidang bahasa yang telah diterbitkan antara lain ada yang pertama, Kamus Dialek Jakarta, kemudian Kamus Idiom Indonesia, Kamus Materi Pokok Bahasaan, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, Penggunaan Imbuhan Bahasa Indonesia, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, Gramatika Bahasa Indonesia, Pembakuan Bahasa Indonesia, Belajar Mengarang, dan Namaku Bahasa Indonesia. Banyak lagi buku yang sudah beliau ciptakan dan beliau keluarkan. Yang jelasnya saya sudah meletakkannya di dalam hasil itu tugas yang sudah saya letakkan di makalah. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan sebenarnya materi apa saja yang ada di dalam buku ini. Oke baik, yang pertama ada bahasa Indonesia baku. Yang pertama ada hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang bersifat arbiter dan digunakan oleh suatu masyarakat yang tutur untuk bekerja sama dan berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Kemudian, sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, dalam bidang tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Bila aturan atau kaidah maupun pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu. Kemudian, lambang yang digunakan dalam sistem bahasa adalah berupa bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia karena lambang yang digunakan berupa bunyi. Maka yang dianggap premier di dalam bahasa adalah bahasa yang diucapkan atau yang sering disebut bahasa lisan. Karena itu pula bahasa tulisan yang walaupun di dalam dunia modern sangat penting, itu hanyalah bersifat sekunder atau kedua gitu. Kemudian bahasa tulisan sesungguhnya tidak lain adalah rekaman visual dalam bentuk huruf-huruf dan tanda-tanda baca dari bahasa lisan. Di dalam dunia modern, penguasaan terhadap bahasa lisan dan bahasa tulisan itu sama saja pentingnya. Tidak ada perbedaan gitu. Jadi, kedua macam bentuk bahasa itu harus dapat dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian saya akan membahas tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang terutama adalah sebagai alat untuk berkeris atau berkomunikasi di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan manusia bermasyarakat, komunikasi itu sebenarnya dapat juga digunakan secara lain. Misalnya untuk lambang-lambang, gambar, atau kode-kode yang tentu banyak sekali jenisnya. Tetapi di dalam bahasa komunikasi itu dapat berlangsung lebih baik dan lebih sempurna apabila itu menggunakan bahasa Indonesia yang sendiri. Karena bahasa Indonesia itu mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara di tengah-tengah berbagai macam bahasa daerah. Kemudian, bahasa Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai yang pertama, alat untuk menjalankan administrasi negara. Ini berarti segala kegiatan administrasi kenegaraan seperti surat menyurat dinas, rapat-rapat dinas, kemudian pendidikan, itu sebagainya harus diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, alat pemersatu suku bagi bangsa di Indonesia. Komunikasi di antara anggota-anggota suku dan suku bangsa berbeda itu mungkin kurang jelas dilakukan karena tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi salah satu fungsi bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu agar pembicaraannya itu lebih jelas. Karena kalau memakai bahasa suku-suku itu kan kadang ada yang nggak ngerti gitu. Jadi komunikasi antar suku ini dilakukan supaya itu dilakukan dengan bahasa Indonesia. Itu akan menciptakan perasaan, itu satu bagian di mana anggota suku-suku bangsa itu. Kemudian sebagai media untuk menampung kebudayaan nasional.
Kebudayaan nasional dapat ditampung dengan bahasa daerah, tetapi kebudayaan nasional Indonesia dapat dan harus ditempa dengan media bahasa Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Setiap bahasa sebenarnya mempunyai ketetapan atau kesamaan dalam hal tata bunyi, tata bentuk, dan tata kata, serta tata kalimat dan tata nakila. Tetapi karena faktor yang terdapat di dalam masyarakat itu memakai bahasa Indonesia, seperti itu contohnya kayak usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan, profesi, dan latar belakang budaya daerah tersebut. Maka bahasa itu menjadi tidak seragam dan hancur gitu ya. Kemudian mungkin kata bunyinya menjadi persis sama, atau mungkin bentuk tata dan katanya juga mungkin tata kalimatnya itu berbeda. Kemudian keragaman bahasa ini terjadi juga dalam bahasa Indonesia akibat dari faktor yang disebutkan di atas. Maka bahasa Indonesia ini untuk memperagamkan bahasa. Ragam bahasa Indonesia yang ada itu diantara lain, yang pertama ada ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Itu biasa disebut dengan istilah idiolek. Setiap orang tentu mempunyai ragam atau gaya bahasa sendiri-sendiri yang sering tidak disadarinya. Gitu. Jadi, perbedaan idiolek ini dapat kita lihat sebagai contoh. Yang pertama, gaya bahasa atau sultan takdir itu tidak sama dengan gaya bahasa Pramudia Ananta. Yang kedua, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu itu biasanya disebut dengan istilah dialek. Misalnya, ragam bahasa Indonesia di Jakarta yang jelas tidak sama dengan ragam bahasa di masyarakat Medan atau di Yogyakarta maupun di Denpasar. Kemudian, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu. Biasanya, ini disebut dengan sosiolek. Misalnya, ragam bahasa dengan golongan terdidik jelas tidak sama dengan ragam bahasa dari golongan buruh kasar ataupun masyarakat umum. Kemudian yang keempat ada ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu, seperti kegiatan ilmiah, kegiatan jurnalistik, kegiatan sastra, kegiatan matematika, hukum, militer, itu berbeda. Jadi ragam bahasa ini biasanya disebut dengan istilah fungsiolek. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa baku. Yang dimaksud ada bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok, yang dijadikan dasar ukuran, atau yang dijadikan standar. Ragam bahasa baku ini lazim digunakan dalam yang pertama, ada komunikasi resmi. Itu contohnya dalam surat menyurat resmi atau surat menyurat dinas, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan atau penanaman dan peristilahan resmi dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada untuk wacana teknis, seperti dalam laporan resmi itu karangannya tuh ilmiah, buku, pelajaran dan sebagainya. Kemudian ada untuk pembicaraan di depan umum, seperti di dalam ceramah, kuliah, khotbah dan sebagainya. Kemudian ada untuk pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan pemakaian untuk bahasa-bahasa itu tuh didukung oleh ragam bahasa baku tertulis. Ada juga yang didukung dengan ragam bahasa baku gitu. Kemudian lafal bahasa Indonesia. Bagi sebagian besar bangsa Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa kedua. Bahasa pertama mereka adalah bahasa daerah masing-masing. Karena itu, ada kemungkinan di dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih banyak menggunakan bahasa daerah masing-masing dan hanya menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi tertentu saja. Situasi ini akan membawa akibat lain, yaitu dalam berbahasa Indonesia ada kemungkinan
unsur-unsur bahasa daerahnya akan terbawa serta. Kemudian bahasa daerah termasuk juga unsur yang terbawa serta kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia gitu. Selama ciri-ciri lafal bahasa daerah itu tidak menghambat jalannya komunikasi, sebenarnya hal tersebut tidak menjadi persoalan gitu. Jadi tidak apa-apa. Tetapi demi tercapainya suatu ukuran lafal bahasa Indonesia baku, sudah seharusnya ciri-ciri lafal bahasa daerah itu jangan sampai terbawa serta ketika berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mungkin memang agak sukar untuk menghilangkan ciri-ciri lafal bahasa daerah masing-masing. Tetapi sudah sewajarnya kita harus berusaha sedapat mungkin untuk meniadakan ciri-ciri lafal bahasa daerah itu, atau setidaknya menyedikitkan adanya ciri-ciri lafal bahasa daerah itu. Kemudian saya akan membahas tentang lafal vokal A. Lafal vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah belakang ke bawah disertai dengan menghembuskan udara keluar. Sedangkan kemudian mulut dibuka lebar-lebar membundar. Lafal vokal A akan menjadi agak panjang apabila berada pada suku kata terbuka. Misalnya vokal A pada suku terakhir pada kata-kata serta, lupa, bina, sorga, dan denda. Kemudian menjadi singkat apabila berada pada suku kata tertutup. Umpamanya, vokal A pada suku akhir pada kata-kata depan, lobang, besar, timah, dan hitam. Kemudian akan menjadi bunyi hamzah apabila berada pada suku terbuka yang diikuti oleh suku lain yang mulai dengan vokal A juga. Misalnya vokal pada suku pertama kata-kata maaf, saat, naas, dan taat. Kemudian lafal vokal I. Lafal vokal I dilafalkan dengan cara menganjurkan lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar. Sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Ucapan vokal I akan menjadi lebih nyaring karena posisi lidah itu berada lebih tinggi dibanding vokal A. Kemudian pada suku terbuka, misalnya pada vokal I, contohnya ya, pada suku pertama itu pada kata ingat, bina, kita, pisah, tikus. Kemudian dia akan berada pada suku terakhir tertutup dari sebuah kata dasar yang diberi akhiran I atau akhiran an. Misalnya di vokal I pada suku kedua pada kata-kata sakit, iam, bili, saring, kita, latihan. Contoh katanya. Berada pada suku yang ditutup bunyi sengau, sedangkan fonem berikutnya adalah konsonan yang homorgan dengan bunyi sengau itu. Misalnya vokal I pada suku pertama pada kata-kata cinta, lintah, rimbun, tinggal, limpah,